Caranya Tuhan untuk biar aku mungkin biar lebih dewasa. Aku sih ngerasanya seperti itu. Intimidasinya itu aku paling takut sama mati masuk neraka. YouTube juga keluarnya tentang bagaimana neraka itu. Kan kita jadi stres ya ngeliatinnya isinya begituan terus. Nggak ada yang tahu sih kedepannya kita akan seperti apa. Tuhan akan bawa kita kemana, akan bikin kita seperti apa juga kita nggak ada yang tahu. Jadi stay humble. Kan baiknya kita belum tentu baiknya Tuhan. Tapi baiknya Tuhan tuh pasti lebih paling terbaik buat kita. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini, saya kedatangan tamu spesial, Edric Chandra. Hai. Hai Miss Mary. Hai Kokoh Edric. Iya, apa kabar Miss Mary? Akhirnya kita baru ketemu lagi ya. Yes. Setelah sekian lama aku melihat loh motivasi-motivasinya kan ya. Sunter sekali. Aku juga sebenarnya kayaknya mungkin aku duluan yang ketemu sama Edric. Iya. Di layar kaca. Oh, kita tapi kita tapi nggak, layar kacanya beda. Aku yang nonton di TV ngeliat ke Edric. Iya. Terus tahu nggak pertama kali aku ketemu ngeliat Edric tuh Kapan? Jadi suatu hari, mungkin udah lama banget. Waktu itu aku masih base di Singapura sebenarnya, belum balik ke Indonesia. Terus kayaknya pas lagi balik ke Indonesia, terus suatu malam saya sama suami tuh nggak bisa tidur. Jadi udah midnight nih, udah lewat dari jam 12 malam lah, gitu. Terus kita nggak bisa tidur. Ya udah, saya cetek-cetek TV. Terus tiba-tiba ini ada siapa gitu. Ini menarik perhatian banget karena ini ada sosok yang lagi ngomongin makanan, tapi sebenarnya yang menarik bukan makanannya, tapi ini orang cara ngomongnya lebay dan banget. Iya gitu. Dan iya. itu menarik, yang tadinya harusnya pengen cari hiburan supaya bisa tidur, jadi malah gak bisa tidur, jadi nangkep ke otak. langsung tidurnya mimpi buruk ya, karena kan ngelihatnya gini gitu. Karena beda aja sih. Jadi itu, dan aku baru tahu ternyata itu acara kuliner. Dan namanya kuliner lebay itu. Jadi memang harus lebay. Jadi makannya juga lebay, makanannya lebay, orangnya lebay. Pelayannya juga kita harus lebay. Jadi semuanya memang lebay. Jadi itu pertama kali yang begitu kita cetek gitu ya channel TV, terus langsung sama suami tuh kayak, gila ini apaan sih gitu kan, ini apaan sih, tapi nagih gitu. Aneh banget nih orang, kayak orang makan kok kayak repot banget gitu kan ya. Aku sendiri juga ngerasa begitu sih. Jadi kayak memang konsep acaranya itu adalah dia pengennya itu kayak selebay mungkin merasakan masakan gitu. Jadi semakin lebay itu semakin baik. Jadi ya waktu itu aku ngerasa kayaknya wow, ini kok aneh banget, sampai orang-orang yang punya restoran pun agak bingung ya. Sebenarnya kok aneh banget sih ini orang kok ngerasain makanannya. Dan kita kan juga punya jargonnya tuh hauce. Iya, jadi memang hauce atau hauce Sen Jinping. Jadi kalau hauce Sen Jinping udah pasti enak banget gitu. Jadi memang secara basicnya aku suka makan. Jadi I know yang taste-nya gimana, enak. Terus aku ngerasain yang ini, tapi memang kita buatnya lebay gitu. Iya, ya itulah gitu. Iya, jadi pas lagi pertama kali ngeliat itu, aku pikir wow gila, suatu saat nih kalau ketemu orangnya beneran ya, aku penasaran pengen tanya nih. Beneran enak gak sih makanannya ya? Enggak, beneran berapa lama gitu waktu yang dipikirkan untuk bisa membuat hal seperti itu, karena kan nggak kepikiran aja misalnya kayak lagi makan ikan terus tiba-tiba jadi duyung atau tiba-tiba jadi iya, kalau itu sebenarnya makanannya kan udah disiapin. Jadi dia menunya udah dari mereka. Terus abis gitu secara kreatif itu mereka akan ngasih, ntar ini lu akan jadi ini ya Drik ya. Terus misalnya kayak ada daging, terus ntar guling-guling di daging gitu ya kan. Nah itu sebenarnya udah ada ininya, udah ada skripnya secara ininya. Cuma aku tambahan-tambahannya itu yang pas ada di on location doang gitu. Jadi kalau misalnya makan daging, ya ntar
misalnya dagingnya sapinya dipukul-pukulin atau apa gitu. Ya itu on location. Tapi semuanya sih sebenarnya karena harus green screen. Jadi kita harus udah siapin. Ntar ini kita bikin ini. Cuma ya it was really fun sih gitu. Karena memang aku selalu menaruhkan cinta di setiap pekerjaan aku. Jadi aku akan jadi ngerasanya kayak itu bukan pekerjaan gitu. Itu kayak sebuah lagi main-main terus dapat duit gitu. Ekspresi ya, salah satu cara untuk bisa berekspresi dan berkarya ya. Jadi memang hobi, kalau orang nanya hobinya apa? Hobinya menghibur orang. Jadi memang hobi aku gitu. Jadi aku memang suka untuk menghibur orang gitu. Dari kecil emang cita-citanya pengen jadi artis. Jadi dari kecil itu bukan jadi artis sih. Kalau dari kecil itu memang suka tampil orangnya. Jadi dari kelas 6 SD itu aku udah jadi MC di setiap acara sekolah. Oh iya. Iya, jadi setiap acara sekolah itu pasti MC-nya aku. Dari kecil. Sampai hal-hal yang nggak terduga pun, misalnya kayak lagi pelajaran IPS, aku bisa tiba-tiba maju ke depan dan aku nyanyi. Nah kan aneh kan dia itu. Jadi se-absurd itu. Oh iya. Iya. Jadi nggak disuruh, nggak ada angin, nggak ada maju ke depan terus hujan. Nyanyi. Iya, zaman dulu itu waktu itu masih zamannya lagu Lemon Tree. Jadi udah tua banget ya. Lagu I'm sitting right here gitu ya. In a boring room. Oh iya, itu kita sejaman berarti. Iya, sejaman ya. Oke, jadi zaman itu aku masih lagi SD itu, aku nyanyi itu. Jadi pas pelajaran IPS, terus pelajarannya kayak ibunya tuh udah mulai males ya, udah mulai duduk aja gitu. Bu, saya mau nyanyi ya Bu, gitu. Oh iya? Iya. Terus langsung nyanyi? Langsung aja nyanyi. Padahal aku juga gak hafal tuh lagu gitu. Iya, aku juga gak hafal tuh lagu. Cuma ya aku pengen nyanyi aja gitu. Terus teman-teman gak ada yang tepuk tangan juga, gak ada yang appreciate. Oh iya. Jadi aku pikir ya udahlah ya. Emang suka aja gitu tampil gitu dari dulu gitu. Oke. Iya, taunya itu adalah awal dari kepedeannya aku gitu. Jadi itu memang sudah ada dari dulu, dari kecil. Dan dari kecil berarti memang udah punya rasa kepercayaan diri yang luar biasa besar berarti. Besar. Cuma aku kadang-kadang suka masih agak-agak takut-takut. Ada kadang-kadang kalau misalnya ikut lomba, aku masih ada perasaan kayak insecure. Walaupun udah begitu ya, kayak orang udah ngerasa, Edric mah udah pasti ini. Tapi aku ada perasaan kayak masih ada perasaan kayak, aduh, ntar salah nggak ya? Karena aku terlalu perfeksionis. So jadi ada beberapa hal yang kalau misalnya kayak misal lagi lomba atau apa sampai detik ini nih, misalnya kayak kemarin aku ikutan lomba Dangdut Academy buat selebriti gitu ya. Nah aku masih takut banget tuh. Kadang-kadang suka salah nyanyi, liriknya suka salah apa. Nah, masih ada yang begitu-begitunya gitu. Karena aku memang pada dasarnya itu terlalu memikirkan detail. Iya, jadi kadang-kadang itu yang bikin ketutup kepercayaan dirinya. Tapi sometimes itu juga sesuatu hal yang manusiawi sih. Sometimes kadang-kadang kan memang I'm also perfectionist. Kadang-kadang di dalam hidup saya tuh ya pengen benar-benar prepare the best everything, lah, ya kan? Everything the best gitu kan. Kalau bisa ya harus bisa sempurna dan sebaik mungkin. Dan into detail gitu dan kan. Dan detail gitu. Benar, Ya cuma sometimes kadang-kadang kalau terlalu berlebihan itu justru malah menghambat potensi kita. Benar. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku lagi yang kayak kemarin deh contohnya gitu ya, aku terlalu into the move. Jadi di Dangdut Academy itu aku ntar joget, habis joget terus ntar aku nyanyi gitu. Nah jadi si jogetnya itu menutupi liriknya. Wah ntar habis ini nyanyinya apa ya lagunya gitu. Jadi suka lupa gara-gara ngingetin jogetnya. Jadi ya itulah gitu. Tapi iya setiap pekerjaannya sih aku suka sih. Jadi aku ngejalanin itu kayak nggak ada beban. Itu yang bikin benar-benar yang bikin yang bikin sesuatu itu jadi ada spark. Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau aku notice ya dari tadi yang Edric cerita, ada benang merah loh dari sejak kecil pas lagi di kelas IPS terus tiba-tiba maju ke depan nyanyi. Terus tadi ngomongnya ternyata ikut Dangdut Academy juga, nyanyi juga. Iya. Berarti memang passionnya salah satunya nyanyi. Dulu pernah ikut Indonesian Idol, jangan sedih. Pernah ikut Indonesian Idol. Oh iya. Ya, jauh-jauh tapi cuma sampai di depan doang. Terus gitu nggak masuk lagi.
Jadi aku ingat banget waktu itu aku nyanyi lagunya I Believe I Can Fly. Jadi pas nyanyi I Believe I Can Fly itu aku udah pede, over pede gitu mungkin ya kan, karena I Believe I Can Fly-nya tuh kayak yang bukan yang biasa. Jadi aku kayak improve gimana gitu. Taunya nggak boleh. Taunya nggak boleh ya sebenarnya. Kayaknya kalau yang itu datar-datar aja, yang santai-santai aja gitu, biar jurinya juga bisa dengerin suara kita bener kan gitu. Kalau kita enggak, kita kayak pengen tampil gitu, pengen kasih lihat bahwa gue bisa kayak R&B banget gitu kan. Yang kayak I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Dia meliuk-meliuk berasa kayak R. Kelly ya kan. Tapi ya improve ya kayak gitu ya. Meliuk-meliuk. Taunya orangnya kayaknya nggak, maksudnya kayaknya lo lebih cocok jadi pelawak deh. Dia udah ngomong begitu dari dulu. Terus aku mikir, enggak, gue bukan pelawak kok. Aku awalnya nge-MC. Memang dari dulu awalnya nge-MC. Jadi itu mulai aku tekunin MC itu 2004 as part of my job. Jadi benar-benar MC itu jadi pekerjaan aku di 2004. Itu mulai dari MC Sweet Seventeen, MC untuk dulu belum wedding, masih Sweet Seventeen sama gathering gitu. Nah, dari MC-nya itu memang MC-nya bukan MC serius, MC-nya memang komedi gitu. Tapi aku kan nggak punya kepikiran bahwa aku adalah akan jadi komedian gitu. Karena menurut aku gimana cara ngelucu gitu, aku juga nggak tahu gitu. Oke. Tapi berarti bisa nyanyi, suaranya bagus kok tadi. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Aku cuma nyanyi di gereja karena aku nyanyinya di gereja aja. Pokoknya memang kalau ada acara-acara gereja dari dulu aku pengen apa, Dik? Udah nyanyi aja. Karena nggak bisa yang lain ya gitu. Jadi nyanyi aja. Iya. Tapi itulah mungkin cara Tuhan ya untuk bisa menunjukkan bahwa ya kita harus selalu menggali bakat kita, dan sometimes we'll never know. Kita kan nggak pernah tahu bisa jadi apa. Benar. Ya kan. Jadi kalau tadi Edric dari awal sih mungkin memang udah terlihat suka tampil. Jadi MC, sempat ikut Idol, tapi ternyata belum lolos lah ya. Jauh banget dari lolos. Itu mah cuma kayak baru awal aja udah diusir gitu kayaknya. Oh iya. Sorry ya, kamu kayaknya nggak cocok nih. Tahun berapa itu? Itu zamannya Delon, zaman pertama banget. Awal banget dong berarti. Benar-benar banget gitu. Jadi ya memang waktu itu karena pas waktu itu deket rumah. Jadi dulu tuh acaranya kalau nggak salah di PRJ. Jadi udah ikutan gitu. Terus kayaknya memang ya belum memang Tuhan rencananya nggak di situ sih gitu. Iya, gitu. Iya. Dan kuliahnya pun juga jauh sekali berbeda ya. Aku ngambil desain grafis di Untar yang kayaknya nggak ada lucu-lucunya ya. Tapi memang aku ngambil itu karena satu, aku nggak suka matematika. Jadi makanya tadi aku nanya, ada pertanyaan matematika nggak? Aku nggak bisa loh. Karena aku nggak suka matematika, jadi aku cari satu subjek kuliah yang tidak ada matematikanya sama sekali. Dan itu adalah desain grafis. Nggak perlu ngitung ya. Sama cukup sekali. Desain aja ya. Sama sekali. Tapi aku penasaran gini, kalau misalnya dari tadi Edric bilang kan terlihat sangat confident, ya kan, percaya diri, walaupun sometimes ada insecurity-nya, tapi sometimes kan ketika kita melakukan hal-hal yang kita sukai, contohnya kayak tadi nyanyi, mungkin meliuk-liuk bagi dia nggak oke, dan sometimes kan kadang-kadang orang taste-nya berbeda. Akhirnya mereka memberikan komentar yang berbeda, atau mungkin mereka ada yang nggak suka. Nah, jadi kalau dari Edric sendiri gimana nih caranya bisa tetap pede? Bukan cuma pede ya, tapi menerima masukan, kritikan, sehingga itu nggak membuat Edric jadi mengikuti orang pada umumnya gitu. Kalau aku basicnya sebenarnya aku tahu how to handle myself. Pertama aku harus tahu dulu aku suaranya seperti apa, terus aku kelebihan suaranya apa, kekurangan suaranya apa gitu. Nah itu yang aku tahu terlebih dahulu. Jadi kalau orang bilang kayaknya, Drik, lu jangan nyanyi yang kayak gini deh gini. Ya itu sebagai masukan aja, tapi bukan jadi aku nggak akan ngelakuin itu. Tapi aku akan mencoba semua genre gitu. Jadi misalnya nyanyi dangdut ya aku coba, nyanyi apa aku coba gitu. Tapi yang jadi masalah itu kadang-kadang akunya terlalu fokus sama sesuatu. Jadi kalau misalnya aku nyanyi dangdut, aku pasti akan fokus sama cengkoknya.
Nah itu yang akan jadi agak sedikit bermasalah antara aku lupa lirik atau antara aku kayaknya memang nggak ngepas nih gitu, maksudnya tune-nya atau pitch-nya itu nggak pas gitu. Tapi basically I know kalau udah nggak ngepas pasti aku udah tahu. Jadi aku juga bukannya kayak tuna laras ya, nggak bisa dengerin kayak nggak bisa dengerin nada, tapi aku bisa dengerin nada. Cuma memang bukan sekalibernya Judika atau apa gitu. Tapi aku ngerasa kalau sesuatu ada yang kurang, itu pasti aku langsung perbaikin sendiri gitu. Jadi aku ngerasa nih kayaknya, oh tadi tuh pas di sini kayaknya nggak ngecun deh, kayaknya nggak dapet nih, udah. Nah, itu udah aku lain kali nggak mau nyanyi begitu lagi tuh. Oke. Dan sekarang kan memang juga nggak nyanyi yang terlalu gimana kan. Palingan kalau lagi ada di wedding, aku ikutan nyanyi gitu buat mempelainya. Kalau nggak si orangnya minta aku untuk nyanyi, misalnya lagu Mandarin, ya udah gitu, kita nyanyi aja gitu. Jadi nggak usah terlalu sampai yang harus suaranya wow banget gitu. Iya. Still tetap be authentic lah ya, sesuai dengan karakternya. Bener, jadi kan sekarang juga orang nyanyinya kayaknya penyanyi-penyanyi itu yang dicari yang berkarakter deh. Nggak ada yang penyanyinya yang kayak datar doang gitu bisa jadi penyanyi gitu. Kayaknya cari yang berkarakter. Dan kalau udah ada serak-serak bahasa di awal pasti, wih ini pasti suaranya bagus gitu kan gitu. Jadi ya be proud of yourself aja gitu. Jadi kita ngerasa kayak, oh gue ada potensi nih, oh gue bisa nih gitu. Termasuk dalam nyanyi, termasuk cara nge-MC juga, termasuk dalam membuat karakter tertentu ya. Betul, semuanya itu aku pikirin dan aku ngerasa kalau sesuatu kita jalanin dengan konstan, sesuatu kita jalanin dengan hati, itu menurut aku akan diterima dengan sendirinya. Walaupun mungkin ada yang nggak terima, tapi itu wajar karena kita bukan Nutella ya. Jadi kita nggak mungkin semua orang suka sama kita, ya kan. Jadi kita ngerasa bahwa apapun yang kita lakuin itu pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi yang kita lakuin ya kita jalanin aja sampai itu jadi jadikan itu ahli di bidang itu. Kalau aku. Ya. Memang sedikit lebih beda, lebih baik. Udah pasti ya. Iya, kita harus beda karena kan semakin banyak orang, kalau orang ngelihatnya akan sama aja, itu kita nggak pernah menonjol. Betul. Iya. Buktinya ya itu, gara-gara cuma nonton nggak nyampe 5 menit gitu, nancep ke sini. Terus kalau ngeliat orang ini kayak, aduh nih orang pasti lebay banget. Tapi it's memorable. That's a good thing kan, itu jadi satu hal yang memorable. Ya puji Tuhannya gitu. Sama dulu aku pernah ya, lucu lagi. Jadi aku jadi gue banyak ngomong ya. Oh iya dong, harus banyak cerita. Aku pengen belajar dari Kokoh Edric. Jadi aku itu pernah waktu di pesawat tiba-tiba ketemu sama satu turis dari China. Terus dia bilang begini, oh I know you. Hah? Where do you come from? I'm from China, but I saw you last night. You singing a Mandarin song. Hah? Jadi memang gak banyak kan di Indonesia yang bisa nyanyi lagu Mandarin. Judika bisa nyanyi Mandarin tapi dia gak mungkin sering-sering nyanyi Mandarin. Nah aku dulu ingat banget, memang aku beberapa kali aku nyanyi Mandarin karena memang permintaan dari si TV-nya. Rick kayaknya boleh dieksplor deh Mandarin gitu. Oh ya udah gitu. Dan taunya pasarnya itu besar gitu taunya. Dan memang orang-orang itu. Terus dia bilang, I saw you singing a Mandarin song. You sang Teresa Teng song, right? Oke. Oh ya, that's lihat me. Di mana dia? Nah, makanya, ya kan aku kan kaget ya, karena dia habis kerja dari Indonesia taunya, dan dia melihat itu, dan itu kan it's a memorable gitu, unforgettable buat dia gitu. Jadi itu sebuah yang harus dipertahankan menurut aku. Aku nggak malu kalau orang bilang, lu Cina banget sih lo, Cina totok banget lo gitu. Aku nggak malu sih gitu. Aku malah mengangkat itu sebagai sesuatu ini. Pernah juga dimarahin orang Cina asli juga pernah, mau ditabok pas lagi MC juga pernah. Jadi itu beneran mau ditabok pas MC. Karena kan aku sebenarnya aku nggak bisa bahasa Mandarin. Maksudnya nggak bisa secara fluent Mandarin. Tapi
waktu itu aku nge-MC itu pakai baju ditemenin sama Jengkelin, adalah Jengkelin yang Nikta Gina. Pakai baju Jengkelin. Jadi kan otomatis pasti udah komedi kan. Dan waktu itu aku lagi di Extravaganza. Di Extravaganza itu aku melawak sebagai cici-cici Cina dengan bahasa Mandarin asal-asalan. Taunya pas lagi itu acara wedding, aku nge-MC, terus orang nggak suka. Dia pikir aku menjelekkan Mandarin atau aku menghina bahasa Mandarin dengan ngomong asal-asalan. Nggak ada maksud begitu sih. Sebenarnya memang benar-benar it's part of me yang memang akhirnya orang mikir Edric lucu gara-gara itu. Ya gitu. Tapi akhirnya orang itu datang ke belakang panggung marahin aku. Iya, gua nggak suka ya, dibilang katanya lo udah menghina, dibilang katanya. Terus gimana respon? Ya udah, ya respon aku bilang begini, ya maaf ya Pak kalau saya menghina, tapi saya sendiri, saya adalah orang Chinese asli, Chinese Indonesia asli, saya keturunan Chinese juga, saya bilang gitu. Popo saya asli malahan dari Chinese beneran, jadi saya nggak mungkin menghina diri saya sendiri gitu. Yang saya ucapkan, yang saya omongkan itu memang tidak ada artinya, memang saya buat itu gitu. Tapi kan ya itu balik lagi, nggak semua orang suka dengan kita. Bisa menerima juga ya. Iya, jokes kita juga belum tentu semua orang suka, iya kan gitu. Jadi pernah semuanya. Pengalamannya udah banyak ya. Banyak. Tapi itu nggak menghentikan Edric untuk tetap be authentic and be your best self lah. Dan makanya sekarang pun juga ada Koko Acui. Jadi tetap ya, karena itu memang sesuatu hal yang memang selalu dieksplor dan itu menjadi berbeda. Itu merupakan satu kebiasaan lah. Menurut aku ya nggak semua orang bisa melihat sisi itu untuk dijadikan sebuah, ya bukan bercandaan sih, tapi itu adalah culture yang menurut aku bisa angkat dan relate sama orang-orang gitu. Gitu. Jadi buat aku sih nggak masalah sih gitu. Kalau dilihat dan dengar dari ceritanya Edric kan it seems like berarti Edric itu orangnya cukup bijak lah dalam menghadapi mau ada orang ngomong apapun juga lah, ya udah take it easy, tetap menerima kritikannya, masukannya, tapi ya tetap bisa ada balance lah, tetap be your best self gitu ya, dan tetap menerima masukan. Nah, pernah nggak sih ada titik terendah dalam karirnya Edric itu apa berarti? Ada titik terendah dalam karir aku itu pernah aku ngalamin. Aku nggak punya acara TV sama sekali, terus aku nggak ada acara MC juga. Jadi dalam beberapa bulan itu ya kejadiannya itu benar-benar nggak ada MC, nggak ada ke acara TV aja kayak bintang tamu aja ditolak-tolak gitu. Jadi misalnya hari ini ditanyain bintang tamu, pas hari H nggak jadi gitu. Itu banyak banget. Terus itu, aku kenapa itu? Kenapa tiba-tiba ada momen itu? I don't know. Tapi mungkin that's God's plans ya gitu. Aku pikir juga itu ya udahlah, maksudnya itu adalah caranya Tuhan untuk biar aku mungkin biar lebih dewasa. Aku sih ngerasanya seperti itu. Cuma aku nggak ngerti di posisi itu aku ngerasa kok kayaknya gimana nih? Kok nggak ada apa-apa? Aku udah sering jadi lebih emosi, ngobrol sama manajer juga. Gimana nih kok nggak ada kerjaan gini-gini ya gitu, karena biasa kita kerja terus nggak kerja kan kayak sesuatu yang ini kan hilang ya, beda ya. Iya gitu. Terus habis gitu udah kelamaan udah di kesini akhirnya setelah aku lepasin dan aku ikhlas, aku bilang ya kalau apapun yang Tuhan mau ya terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Habis gitu udah jalan lagi, dapat acara lagi. Dan gak tahu gimana Tuhan itu selalu ngasih aku acara yang langsung bikin aku jadi express fame. Express. Jadi cepet gitu ya. Karena acaranya acaranya biasanya Tuhan tuh akan memasukkan aku ke acara-acara yang udah besar. Contohnya Extravaganza. Satu itu awal banget. Jadi kalau aku nggak dari Extravaganza, orang mungkin sampai sekarang nggak terlalu kenal aku. Itu satu. Yang kedua,
dulu acaranya adalah The Terong. The Terong itu acara kayaknya semua orang di Indonesia ini nonton The Terong kayaknya waktu itu. Gitu. Jadi comebacknya aku itu langsung ke The Terong. Walaupun di tengah-tengah banyak acara-acara lain, tapi Tuhan kasih acara-acaranya yang benar-benar kayak boom gitu, yang ratingnya bagus, yang besar, jadi orang langsung ingat lagi gitu. Oh iya si Edric gini-gini gitu. Jadi aku pikir bahwa semuanya itu adalah rencananya Tuhan. Jadi aku nggak pernah, sekarang itu aku jadi nggak ngoyo gitu. Kayak sekarang nih, aku nggak punya acara TV, it's okay. Tapi banyak acara-acara lain yang Tuhan udah siapin. Kayak misalnya aku suruh bikin konten, aku bikin hiburan buat orang-orang yang ada di rumah gitu. I still exist dan orang-orang tetap suka dengan itu. Iya. Gitu. Iya. How to stay faithful? Kadang kan sometimes memang manusia ada sabarnya ya, tapi kan namanya juga manusia, sabar kan kadang-kadang ada batasnya. Ada saat waitingnya lah. Kita tahu kita berada dalam waiting room nih. Pasti sebentar lagi mungkin akan ada yang baik. Tapi kalau waiting roomnya terlalu lama, mikir tuh. jadi kayak ini sendiri kan, kayak bener nggak sih ini Tuhan gitu. Iya, apakah mungkin saya kurang gigih kah? Apakah saya kurang berusaha kah gitu kan? Nah, jadi bagaimana cara Edric untuk bisa tetap stay in faithful, tetap bisa berserah ya, sehingga tahu bahwa oh ya udah ini memang rencana Tuhan dan suatu saat nanti pasti ada yang lebih indah lagi. Oke, jadi aku ini kan gembalaku namanya Pastor Philip Mantova. Iya, Mawar Sharon. Iya, Mawar Sharon. Nah, Pastor Philip itu pernah bilang bahwa setback is a setup. Jadi itu yang aku pegang sih gitu. Stay faithful itu memang nggak gampang, tapi di saat kita nggak ada apa-apa, itu aku setback banget gitu. Jadi aku benar-benar buat sesuatu untuk kalau nanti aku sampai udah pada titik yang Tuhan janjikan, misalnya aku jadi banyak acara atau apa, aku udah punya banyak preparation di belakang dan aku jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Like now I can speak Chinese gitu, karena aku udah ngeles Chinese juga gitu. Walaupun nggak bisa karena harus baca juga ya, harus nyontek juga. Cuma maksudnya aku setidaknya aku ngerti sekarang bisa nge-MC dalam bahasa Mandarin dengan baik gitu. Terus ya setback yang lainnya, aku udah bikin karakter di acara, terus aku bikin sosial media aku juga sekarang udah lebih bervariasi. Jadi itu yang bikin aku jadi tetap faithful sama Tuhan. Jadi aku tahu bahwa rencananya pasti akan luar biasa. Nah, di tengah-tengah itu aku udah sering banget ngalamin kebaikan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup ini tuh. Kayak ketemu my wife itu ketemunya di Israel. Ketemunya waktu saya minta sama Tuhan saya mau, kalau memang Tuhan mau kasih saya jodoh istri, dikasihin di Israel. Itu terus-terusan Tuhan kasih yang kayak gitu-gitu. Terus habis istri dikasih anak. Habis dikasih anak terus dikasih a lot of things. Hal-hal kecil yang buat aku bersyukur dengan hal-hal kecil. Jadi ada beberapa titik gitu ya, misalnya kayak aku lagi pengen ini nih, baru kepikiran, terus tiba-tiba udah dikasihin sama Tuhan. Kayak aku nggak pernah kepikiran jadi ambasador skincare. Tiba-tiba Tuhan kasih itu. Dan itu menurut aku adalah sebuah jalannya Tuhan untuk aku akan tetap faithful dengan hal-hal yang kayak gitu loh. Maksudnya dari kecil-kecil itu kita akan bisa gede. Jadi percayakan hal-hal yang kecil dari Tuhan itu untuk bisa jadi lebih besar. Jadi kita faithful dengan hal-hal yang udah Tuhan siapin. Jangan kita jadi, aduh Tuhan, aku pengen ini deh, gini. Nungguin yang kesana tuh jangan jadi kayak ibaratnya kayak bengong, terus diam, terus banyak mikir. Akhirnya itu akan merusak pikiran kita juga kan. Jadi kadang-kadang ada yang lu mah kayaknya kurang bagus kali Trik. Iya bener loh. Betul. Iya kan. Aku kadang-kadang suka mikir kayak gitu. Apa gua nge-MC-nya kenapa ya kok sekarang agak berkurang atau gimana? Mungkin orang kurang bagus atau mungkin sekarang udah ada banyak saingan. Jadi begitu kan. Betul. Tapi kan
nggak begitu Tuhan pikirnya tentang kita gitu. Iya. Jadi justru pikiran-pikiran seperti itu yang mengecilkan diri sendiri. Betul. Dan sebenarnya dengan kita mengecilkan diri kita sendiri, kita mengecilkan kebesaran Tuhan karena Dia punya rencana yang lebih besar gitu untuk kita. Intimidasinya. Jadi intimidasinya itu kayak kadang-kadang intimidasinya sampai kayak lu mah aduh udahlah deh kayak ya gitu kan. Aduh udahlah, maksudnya nggak usah mikir jauh-jauh lah, nggak usah mimpi yang gimana-gimana. Salah, justru kita harus mimpi biar Tuhan kasih mimpi itu buat kita. Kadang-kadang malah di luar mimpi kita Tuhan kasih itu. Iya, gitu. Aku suka banget yang Edric sempat bilang bahwa jangan pernah berhenti untuk bermimpi, karena suatu saat nanti seseorang yang awalnya idola bisa-bisa jadi satu panggung bersama gitu kan di TV. Itu salah satunya waktu itu dengan Ivan Gunawan, ya kan? Benar. Ya itu kan juga karena sebuah mimpi yang awalnya idola sekarang bisa jadi partner di TV. Nah itu, aku selalu bilang gini loh. Kadang-kadang kita cuma mimpi untuk jadi seseorang yang seperti apa, bagaimana gitu ya. Aku dulu nggak pernah mimpi untuk jadi artis. Waktu itu, aku ingat banget, aku nge-MC sama dia itu, aku udah seneng banget. Aduh, nge-MC sama Ivan Gunawan, gini-gini, oh happy banget. Terus tiba-tiba si Ivan bilang begini, Dri, kayaknya lu cocok deh jadi VJ. Ya, oh iya kak, aku ikutan VJ ya, aku ikutan apa ya gitu ya. Terus habis gitu, tiba-tiba nggak dapet tuh. Nggak dapat VJ, nggak dapat apa-apa. Udahlah, memang mungkin belum jalannya. Ya udah, dijalanin aja. Nggak tahu gimana Tuhan punya cara yang lain. Ya udah, akhirnya masuk Extravaganza. Akhirnya sekarang jadi temenan sama Ivan Gunawan gitu. Jadi nggak ada yang tahu sih kedepannya kita akan seperti apa. Tuhan akan bawa kita kemana, akan bikin kita seperti apa juga kita nggak ada yang tahu. Jadi stay humble. Itu yang paling pasti. Stay humble. Di saat kita diangkat sama Tuhan, kita harus stay humble. Di saat kita direndahkan orang, kita juga stay humble. Karena pada saatnya itu kita nggak ada yang tahu. Ntar tiba-tiba Tuhan angkat lagi gitu. Kan kita nggak ada yang tahu. Terus tiba-tiba ntar misalnya ada sesuatu, kita harus jatuh. Kita tetap ada di posisi yang tidak mendukakan Tuhan. Stay humble and stay faithful lah. Apapun juga yang Tuhan kasih, apapun juga keadaannya dan apapun juga musimnya. Gitu. Kadang-kadang karena kita kan nggak mungkin ada di atas terus kita nggak mungkin seperti itu. Tapi kita juga nggak mungkin ada di bawah terus gitu. Tuhan pasti akan angkat kita. Setuju. Amin. Dan semoga semua yang sedang menonton ini pun juga tetap berani bermimpi besar dan tetap setia pada prosesnya dan semua pasti akan indah pada waktunya. Tuhan. Iya, betul. Benar. Jadi bukan waktunya kita. Kalau kita yang maksain Tuhan, jadinya kita kayak Tuhan. Iya. Jadi biarin Tuhan yang kasih waktunya kita. Jangan, He is a big boss. Jadi jangan jadiin kita sebagai bosnya. Nah, berbicara tentang Tuhan ya. Kalau ada yang bilang jodoh di tangan Tuhan. Menurut Edric itu benar atau enggak? Aku percaya itu sih, karena jodohku di tangan Tuhan banget sih. Itu jadi benar-benar begini. Aku benar-benar ketemu istri aku itu di Israel, di perjalanan yang kita tidak tahu sama sekali. Aku pergi sama mama papa ke Israel sama Pastor Philip ini. Ini dari sisi aku dulu ya, aku ceritain dari sisi aku. Jadi aku pergi itu sama mama papa, cuma aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan kasih, aku mau minta istri dari Israel. Tapi bukan orang Israel ya. Tadi kasih orang Israel kita bingung juga kan. Karena itu memang kerinduan, udah pengen nikah, pengen punya pasangan hidup. Kalau Tuhan kasih, aku mau istri ketemu di Israel. Itu kriterianya aku kasih tuh. Kalau bisa Tuhan, duduknya dekat aku, jadi aku sering ngobrol. Iya, kalau bisa lagi Tuhan, memang sekriteria sama aku gitu. Itu aku ngomongnya sampai begitu. Terus tiba-tiba di dalam perjalanan itu, aku juga nggak sadar sih sebenarnya. Tapi ya memang aku ada suka sama satu orang. Dan duduknya itu adalah ini aku, sebelahnya ada temennya, ini dia. Jadi benar-benar cuma beda ini. Padahal dia itu nggak suka duduk di belakang, aku sukanya duduk di belakang. Tapi karena temennya itu suka telat, jadi dia otomatis duduknya akhirnya di paling belakang. Itu kan rencananya Tuhan gitu. Terus dulu awalnya itu dia nggak di bus itu,
Jadi dia itu sebenarnya Fanny itu awalnya itu mau masuknya dari Jordan karena dia nggak mau ke Mesir dulu. Sedangkan aku ke Mesir dulu. Tiba-tiba dibikinin sama orangnya adalah visa Mesir. Jadi kalau mau dirubah itu sudah harus 1 bulan lagi, sedangkan perginya itu udah kurang lebih ada 2 minggu dari yang dia mau rubah visa itu. Jadi ya memang udah Tuhan rencanain semuanya. Akhirnya ikut rombongan ini ya. Akhirnya ikut rombongan ini. Ya udah dekat itu kayak wah ini memang benar jodoh Tuhan. Dan dia itu juga udah dapat tanda dari Tuhan itu sejak 2012. Jadi pas 2012 itu dia ke Israel, Tuhan bilang, in next 5 years you will meet your husband. Wow. Yes. Segitu spesifiknya. Itu dia ingat banget, dia lagi doa di Bukit Harapan, bukit yang ya Beatitudes itu ya. Beatitudes itu ya itu. Di situ dia doa, terus Tuhan bilang 5 tahun kamu akan mendapatkan jodohmu. And she keep his promise. Akhirnya 5 tahun itu benar 2017 kita ketemu. 2017 aku pergi ke Israel itu 2017. Aku merinding. Yes, aku juga kadang-kadang kalau masih ngomongin itu ya, cerita itu ya, aku merinding banget karena dari situ tuh Tuhan kayak aku doa, dia doa, akhirnya kayak benar-benar disatuin Tuhan itu karena doa. Karena Tuhan tuh kayak kasih kita tuh benar-benar ini loh janji setianya Tuhan gitu. Terus habis gitu kita married di 2019, 2017 kita ketemu, 2019 kita married. Aku bilang kita ikut lagi yuk ke Israel, ngucapin terima kasih sama Tuhan udah dikasihin semuanya, kita udah diketemuin, yuk kita balik lagi ke Israel. Pulang dari Israel itu dikasih Abby. Wow. Padahal sebenarnya dari segi fisik dan umur itu juga beresiko. Fanny itu kan? udah Fanny itu waktu menikah itu 39 dan dia melahirkan Abby itu di umur 40. Dan itu padahal sebelum kita nikah kita udah cek di Singapura itu, dia bilang begini, kamu kayaknya kalau mau cepat punya anak, jadi abis nikah kalau 6 bulan belum punya anak, kamu kesini lagi, kamu bayi tabung aja karena usia udah cukup ini kan, udah takutnya nggak bagus lagi sel telurnya. Ya kita percaya aja sih. Kita benar-benar percaya kalau Tuhan mau ngasih, Tuhan mau, Sarah aja dikasih di umur 90 tahun gitu. Jadi kita ngerasa kayak semuanya rencananya Tuhan. Tapi beneran saat itu di ini benar-benar dikasih. Pulang-pulang nggak tahu gimana tuh ya Fanny positif. Jadi udah kita ngerasa oh ya memang udah dikasih. Dan sekarang puji Tuhannya Abby jadi anak yang benar-benar sehat, benar-benar ceria, bikin kita jadi joyful juga. Jadi ya itu benar-benar kita ngerasa. Dan Abby itu juga nama yang kita dapat. Jadi Tuhan, kita mau kasih nama siapa nih? Ini dari Tuhan gitu. Ini juga anak dari Israel, aku bilang gitu. Nih mau kasih nama siapa? Aku tuh cuma dikasih 1 nama dari awal sampai 6 bulan. 1 nama. Abigail, panggilannya Abby. Itu udah dari awal. Aku cari-cari lagi nama, ada Joan, ada siapa. Cuma Abby. Selalu yang ada di pikiran aku Abigail. One day aku nanya, karena I'm very close dengan Pastor Philip. Jadi aku nanya, kok kalau nama pemberian Tuhan apa ya? Mungkin nama ininya ya secara Israel atau apa gitu, nama Hebrew-nya apa? Kalau cewek, dia kasih nama Joan, 1 lagi itu Abigail. Abigail itu artinya bukan pemberian Tuhan. Artinya apa? Abigail itu artinya adalah a father's joy. A father's joy, a father's maybe like apa ya? Joy-nya Tuhan. Iya. Sukacitanya Bapak Tuhan, ya. Bapak dan kita gitu. Dan
kok kayak aku nggak pernah kasih tahu siapapun bahwa itu nama yang mau kita kasih gitu. Tapi itu ya nama yang diiniin gitu. Jadi ya kita pikir ya udahlah, memang itu udah Tuhan udah nentuin semuanya buat ini, ya udah kita kasih nama Abigail. Jadi benar-benar aku tuh kayak jalannya tuh dituntun sama Tuhan. Semuanya. Sampai detik ini. Gitu. Jadi ya itu sebuah ini sih, sebuah apa ya? Sebuah kisah hidup yang aku pun juga nggak pernah bisa stop untuk terima kasih sama Tuhan. Iya. Karena apa ya? Karena kalau Tuhan memang mau memberi, ya Dia nggak butuh alasan untuk bisa memberikan hal itu kan. Dan nggak butuh waktu juga. Maksudnya ya He just give you sesuai seperti yang diinginkan. Iya. Pada intinya pokoknya kita percaya aja sih gitu. Jadi kadang-kadang mungkin yang bikin kita jadi ini adalah kepercayaan kita yang semakin lama semakin bener nggak sih Tuhan, bener nggak sih Tuhan gini, bener nggak sih Tuhan mau kasih ini, bener nggak usah ditanyain gitu, beneran deh, diyakinin aja, nggak usah ditanyain gitu, karena kalau ibaratnya kalau kita ngerengek terus juga kan nggak bisa bagaimana, minta aja sama Tuhan udah tahu kok. Ada nggak tapi doa yang udah bertahun-tahun didoakan gitu kan, udah dan sebenarnya yang kita minta pun juga sesuatu yang baik gitu, yang sebenarnya yang kita minta pun pasti sebenarnya Tuhan juga bisa lah mau ngasih, kan juga untuk kebaikannya Dia juga misalnya, tapi masih belum dikabulkan atau tidak dikabulkan, ada atau tidak, dan gimana cara menyikapinya? Sampai saat ini sih nggak ada yang begitu sih, cuma ya mungkin aku sempat minta sama Tuhan itu aku pengen punya program TV lagi gitu, balik ke program TV lagi gitu. Aku pengen bisa eksis di TV lagi gitu. Aku sempat berdoa itu sama Tuhan. Memang saat ini belum dikasih, tapi toh Tuhan memberikan di luar itu lebih banyak gitu. Ya aku nggak tahu ya, mungkin caranya Tuhan kayak gimana, atau mungkin ini yang aku pikir lebih baik. Kan baiknya kita belum tentu baiknya Tuhan, tapi baiknya Tuhan tuh pasti lebih paling terbaik buat kita gitu. Jadi itu yang aku iniin. Jadi aku nggak pernah mikir Tuhan, oh ini kayaknya udah baik kok, ini nggak salah kok Tuhan, nggak pernah gitu sih. Jadi aku mikir kalau Tuhan kasih itu pasti yang terbaik. Kalau aku yang cuma mikir dan aku minta sama Tuhan nggak ngasih, ya mungkin itu pada intinya belum tentu baik. Kayak ada satu cerita ya, aku pernah dapetin acara gitu. Ini aku belum pernah ngomong sama orang-orang, cuma ini yang aku dapetin dari Tuhan. Aku pernah dapat satu acara e-commerce di TV. Aku dapat acara e-commerce di TV. Terus setelah itu nggak berapa lama acara itu berhenti. Nggak pakai aku lah istilahnya. Padahal aku udah deket, udah kayaknya nggak ada masalah lah, nggak ada masalah apapun sama e-commerce itu. Tapi aku nggak tahu ya kenapa tiba-tiba aku diberhentiin. Dan aku ngerasa kok diberhentiin, kan sayang, kan masih ada ini gitu. Nggak berapa lama di dalam waktu runtutan waktu pandemi ini juga gitu ya, ada e-commerce lain yang masuk dan itu nilainya jauh lebih besar dan lebih frequently, jadi lebih sering dari yang sebelumnya. Jadi aku berpikir Tuhan tuh udah nyiapin, misalnya Tuhan tuh kayak nyiapin kita tuh hadiah besar. Mungkin yang hadiah kecilnya itu ditahan dulu sama Tuhan. Gitu tuh kadang-kadang begitu. Jadi jangan pernah berpikir kayak Tuhan kok ini hadiahnya udah bagus kenapa ditarik gitu. Kan ini kan aku nggak salah apa-apa, aku udah memperjuangkan untuk hadiah ini gitu. Tapi taunya Tuhan nyiapinnya lebih besar lagi dari itu gitu. Ibaratnya kita cuma dikasih satu slice cake gitu, taunya itu whole cake dikasih. Iya, dikasih sama Tuhan. Yang gitu. Jadi harus selalu berprasangka baik kepada Tuhan. Iya, itu prasangka. Iya, prasangkanya jangan pernah ngerasa Tuhan tuh mau main-main, mau jahat sama kita, mau apa, enggak. Karena kadang-kadang kan pikiran negatif itu yang seringkali membuat narasi yang bilang
oh mungkin kamu kurang bersyukur kali makanya diambil, oh mungkin karena kamu banyak dosanya kali makanya ini kamu nggak dikasih. Jadi hal-hal seperti itu kan yang membuat seringkali menjatuhkan, intimidasi yang membuat kita jadi menyalahkan Tuhan dan membuat kita jadi jauh dengan Tuhan. Yes, ya itu kadang-kadang yang kayak gitu, intimidasi itu bisa dari kita sendiri, bisa dari iblis. Tapi banyak kan dari kita sendiri sebenarnya. Iblis itu sebenarnya dia bisa intimidasi kita, cuma kitanya itu terlalu banyak pakai hati, bukan pakai kata Tuhan. Kata Tuhan itu ada di Bible. Sedangkan kalau kita nggak pernah buka Bible, Tuhan nggak bisa ngobrol sama kita. Gimana caranya Tuhan ngobrol sama kita? Jadi semakin banyak kita buka Bible, kita akan semakin tahu Tuhan pengennya apa dalam hidup kita. Nah, karena semakin menipisnya kita punya perbendaharaan dengan Tuhan, jadi akhirnya kita nggak bakal bisa ngelakuin sesuatu. Akhirnya kita kena intimidasi kita sendiri. Lu kan begitu. Lu kan nggak bisa gitu karena lu begini, dulunya begini. Nah, gitu. Kita sendiri yang melakukan pembenaran. Nah, iya. Terus kalau misalnya kita salah, kita melakukan pembenaran tuh. Kita yang kayak, oh enggak lah, ini bener lah, gini. Kan justifikasinya itu kan harus dari Tuhan, bukan dari kita. Bagaimana bisa benar-benar have a clearance gitu bahwa ini suara Tuhan atau suara hati atau sebenarnya ini suara isi keinginan terdalam kita yang akhirnya muncul sebagai pembenaran. Itu ada, aku punya kesaksian lagi nih. Oh, ini kayak acara gereja ya. Jadi kayak acara KKR ya. Tapi beneran ini ada satu cerita. Jadi gini. Waktu aku lupa kalau nggak salah 2015 apa 2016. Tanggal 24 Desember itu ingat banget sehari sebelum Natal di jam 4 pagi itu aku kebangun. Dia bangun terus aku dengar suara, aku tidak mengenalmu. Kencang banget, padahal aku tidur sendiri. Dan itu aku langsung merinding karena jelas suaranya kencang banget, audible. Kayak terdengar gitu ya. Kedengeran, suaranya kencang. Aku tidak mengenalmu. Bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris. Ini benar-benar aku tidak mengenalmu. Terus suara itu hilang. Dan itu audible banget. Terus aku ngerasain itu abis gitu. Terus aku kan bingung, ini suara siapa? Kayak tadi Miss Mary bilang gitu, ini suara Tuhan, suara manusia, suara hati, suara iblis. Nah, itu aku masih dalam pikiran. Itu benar-benar sampai semua pendeta yang aku temuin aku tak pasti tanya, ini bagaimana sih kok bisa kejadian kayak gini gitu. Terus nggak dapat jawabannya. Terus aku tiap hari diintimidasi sama iblis. Intimidasinya itu aku paling takut sama mati masuk neraka. Itu aku paling takut tuh dalam kehidupan aku. Selalu aku takutnya itu adalah mati terus masuk neraka. Itu ketakutan aku. Jadi terintimidasi tuh tiba-tiba jadi kayak kebayang-bayang neraka. Ada rasa khawatir. Aku ngelihat explore, tiba-tiba keluarnya itu tentang neraka. Kan ada tuh yang kadang-kadang suka suggest gitu ya. Iya, end sign, end time sign gitu, ngomongin soal neraka. Terus ada yang ngomongin soal itu ada. Keluarnya begituan di Explorean IG. Coba kita bayangin, kita nggak pernah nonton begituan, terus keluarnya begituan. YouTube juga keluarnya tentang bagaimana neraka itu. Kan kita jadi stres ya ngeliatinnya, isinya begituan terus. Itu setiap hari aku ngeliatinnya begitu. Sampai satu titik aku ngerasa, wah ini udah nggak bener nih. Akhirnya aku ikut kelas doa. Kelas doanya itu mengenali suara manusia, suara Tuhan sama suara iblis. Nah itu aku ikutin kelas itu. Dan di kelas itu dia bilang kalau suaranya Tuhan itu pasti jelas, tegas, dan pasti selalu ada di firman. Jadi kalau tidak ada di firman itu bukan suaranya Tuhan. Apapun itu. Kalau kita kaji lagi masuk ke firman itu berarti memang suaranya Tuhan. Dan selain itu udah pastinya setelah ngomongan itu pasti harus ada perbaikan kalau suaranya Tuhan. Pasti ada sesuatu yang baik. Setelah. Apa tuh? Berarti Tuhan akan membuat itu menjadi baik atau kita harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki? Enggak. Jadi pasti setelah dapat itu dari suara Tuhan, pasti ada perubahan ke arah yang lebih baik.
dapat suara Tuhan, misalnya Tuhan bilang, ya kayak gitu tuh tadi tuh, aku tidak mengenalmu. Terus aku baca-baca, akhirnya aku baca firman, karena dibilang, udah intinya cuma satu, kalau lu mau dengerin Tuhan ngomong, ya lu mesti harus baca, karena firman itu adalah Tuhan, jadi lu harus baca, gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku baca, terus ada di firman itu di Matius bahwa memang ada ayatnya itu, engkau sudah menyembuhkan orang atas namaku, engkau mengusir setan atas namaku, tapi aku tidak mengenalmu, maka nyala engkau. Itu ada di Matius. Jadi di potongan kata-kata itu memang ada. Wah, aku bilang benar Tuhan. Wah, Tuhan gimana ya? Dari kecil aku udah pelayanan sama Tuhan, dari umur 12 tahun aku udah jadi guru sekolah minggu. Aku udah melayani Tuhan, udah dibaptis, udah jadi pokoknya semua yang dulu gerejanya kecil, jadi semuanya kita tanganin, nyanyi udah, WL udah, dulu masih pakai slide begitu udah juga, iniin buletin juga udah. Kok Tuhan nggak kenal gitu kan? Kayak gitu kan? Ya. Tapi taunya rasa kenalnya Tuhan itu bukan karena nggak kenal, Dia udah pasti kenal kita, cuma sedekat apa sih kita sama Dia? Relationnya sedekat apa sih sama Tuhan gitu. Taunya kenalnya itu lu cuma kayak kita sama temen, ada temen yang tongkrongan, ada temen yang cuma say hi, ada temen yang deket banget, iya kan? Nah, ini kita mau jadiin Tuhan yang mana nih? Temen yang cuma say hi doang, temen yang deket banget, apa temen yang cuma nongkrong lagi seneng doang? Itu. Nah, akhirnya aku selama jalan, akhirnya one day aku itu nangisnya dapat satu ayat dari IG doang, padahal cuma dari IG. Ayatnya bilang begini, sekarang aku sudah mengenal, di dalam kasih yang sempurna itu tidak ada ketakutan. Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan, apalagi ketakutan tentang hari kematian. Mas, itu aku baca dengan berbagai versi. Terus aku langsung nangis. Terus aku bilang, bener, sekarang aku udah dikasihi sempurna sama Tuhan. Aku nggak takut lagi. Mau aku mati sekarang, saat ini aku mati, aku nggak takut lagi. Karena aku tahu bahwa Tuhan sekarang udah kenal aku. After berapa tahun sesudah itu, Tuhan kasih satu ayat lagi. Ayatnya tuh aku juga lupa sih. Cuma ayatnya tuh benar-benar tentang pengenalan akan Tuhan. Jadi ayat itu langsung aku bilang, wow, ini ayatnya. Yang terakhir itu dibilang ini, tetapi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi langsung, ya udah. Itu makanya bilang mengenal suara Tuhan, mengenal suara, kita harus kaji semuanya. Memang semua itu benar, tapi kan belum tentu semua itu bagus buat kita. Semua itu bagus, tapi belum tentu benar. Iya, itu gitu maksudnya. Jadi ya harus dikaji dulu gitu, benar apa enggak sih gitu. Iya. Dan dibutuhkan ya itu tadi benar-benar ya belajar dan mengenali gitu. Sekarang kan kita kalau kita tidak tahu sumbernya apa dan apa yang kita pegang lah, pada ujungnya berarti ya kata Tuhan ya berarti harus ada di Alkitab. Iya. Jadi kalau kita nggak kenal, bagaimana kita, ibaratnya kalau kita cuma say hi doang, kita nggak bakal tahu karakternya orang itu seperti apa. Betul. Termasuk karakternya Tuhan gitu. Betul. Jadi kalau kita benar-benar dekat gitu ya, kita harus akrab gitu. Gitu. Oke. Wah, hari ini belajar banget melihat dan mengenal sosok Edric yang nggak pernah saya bayangkan bakalan bisa ngobrolin seperti ini dan mendengarkan banyak hal dan belajar banyak hal dari seorang Edric. Emang sometimes benar sih, kadang-kadang kita benar-benar tahu seseorang ketika kita ngobrol, berkomunikasi dan mengenal. Karena kalau enggak kan kita cuma tahunya dari permukaan. Lihat di sosial media itu belum tentu semuanya benar. Betul. Orang yang kelihatannya kaya belum tentu dia benar-benar kaya. Iya. Tapi orang yang bijaksana, orang yang punya hikmat, itu pasti dia dalam hatinya udah kaya gitu. Itu jadi bisa dilihat dari itu kan.
semuanya kita bisa lihat dari buahnya. Betul, iya. Dan sama sih, proses yang sama juga dengan mengenal pencipta kita ya. Kadang-kadang kita sok kenal, padahal sebenarnya kita jarang komunikasi, jarang bener-bener ngomong heart to heart, jarang bener-bener mencari tahu gitu kan. Tapi kita ngomongnya, oh iya gue ini kok KTP gue aja ini ya kan, gue udah kenal banget lah sama Tuhan gue gitu. Tapi nggak selalu begitu. Nggak selalu seperti itu. So thank you so much sudah sharing banyak hal. Oh ini udah sampai 3 jam ya kayaknya ya kita ngobrol ya. Sorry ya. Iya nggak apa-apa. Tapi I'm so happy dan sukses terus. Amin. Sehat selalu. Amin. Buat Edric, buat Kokoh Edric, buat Cici Vina, Fanny sama Abigail. Yeah. Berarti kedepannya pengen nonton lebih baik lagi harus subscribe nih ke channel YouTube-nya Edric ya. Kalau aku memang channel YouTube-nya isinya lucu-lucu semua sih. Tapi ya ada sesuatu yang bisa diambil dari setiap ini. Tapi ya kalau mau lihat ya langsung ke YouTube-nya Miss Mary. Miss Mary mah isinya udah semuanya pasti sangat bijaksana dan sangat membantu hidup banget ya. Aduh, memotivasi hidup. Amin. Tapi saya beneran saya ngerasa ya ada beberapa kata-katanya kayak Miss Mary itu ngomong itu selalu aku ngerasa kayak oh iya, aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Apa itu semuanya yang Ci Mary alamin itu semuanya udah pernah. Iya, sering kali yang spoken word, kalau aku bikin spoken word yang konten-konten yang di YouTube itu sebenarnya salah satu sarana curahan hati dan kontemplasi yang pernah saya alami. Jadi salah satu video yang sekarang paling banyak ditonton itu ketika aku sedih dan putus asa. Itu aku pernah mengalami masa-masa seperti itu. Cuma kan sometimes nggak semua hal bisa kita ceritakan kan. Bener. Jadi biasanya tuh ketika proses sudah lewat, saya mengerti dan biasanya salah satu cara ekspresinya ya saya mengekspresikan lewat itu jerninya gitu. Cuma kan sometimes ya kita nggak bisa menceritakan detail dan kejelekan orang lain yang lakukan kepada kita kan. Tapi kan yang paling penting adalah message-nya gitu. Nah jadi bisa membangun orang, memberkati orang. Betul. Nah jadi biasanya tuh seringkali konten-konten yang di YouTube ya khususnya yang spoken word itu ya salah satu curahan hati dan contemplating yang misalnya kayak kenapa doa belum terjawab lah, atau nggak kenapa kita ditinggal, atau nggak kenapa kebaikan dibalas dengan kejahatan. Nah itu semua hasil pengalaman pribadi ya, jadi curhat. Tapi memang begitu, Pak. Memang pastinya semua orang bisa ngalamin semua orang bisa ngerasain sesudah mengalami. Iya. Orang bisa menyesal kalau sudah ditinggalkan. Betul. Jadi kalau belum ada itu kayaknya kita ngerasa udahlah gitu. Misalnya kita punya barang, kalau barang ini belum hilang atau barang ini belum rusak, kita belum tahu fungsinya barang ini gitu. Sampai benar-benar sampai segitunya ya taunya fungsinya ya gitu. Betul. Iya, jadi itu buah yang dihasilkan dari prosesnya lah gitu. Jadi ya semoga bermanfaat. Banget. Jadi positif banget. Jadi itu sangat memotivasi orang-orang untuk saat-saat ini, apalagi saat ini tuh orang itu banyak yang bukan cuma depresi ya, tapi orang-orang saat ini tuh banyak yang ngerasa terbuang, ngerasa kayak nggak ada siapa-siapa, lonely. Nah itu yang banyak, dan kita harus menjadikan aura positif kita harus bagikan ke orang-orang yang seperti itu, biar mereka nggak ngerasa seperti itu. Jadi jangan ada roh apa ya kita bilang kayak sendiri gitu, loneliness gitu, yang kayak gitu-gitu jangan sampai, apalagi sampai mau bunuh diri, itu harus jauh-jauh. Mendingan dengerin konten-konten yang positif kayak itu, kayak Miss Mary punya konten gitu, or ya memang hiburan. Udah that's it, daripada kita dipikirin diisi dengan hal-hal yang nggak bener. Setuju. Thank you sekali lagi, thank you so much, dan saya yakin semua yang dibagikan oleh Kokoh Edric hari ini pasti sangat bermanfaat dan memberkati, dan saya sendiri sangat terberkati dengan yang sudah di-sharingkan. Semoga berkat yang melimpah juga selalu ada di dalam hidup Kokoh Edric dan keluarga. Amin. Kita juga berdoa buat semua yang nonton, sehat selalu, diberkati Tuhan, dan selalu setia sama Tuhan. Amin. Oke, so thank you, dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan yang paling penting stay faithful. Yes. Bye. God bless. Laksana bumi tanpa hujan.
hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.